Untuk soal yang pertama, apa sinonim dari ekskavasi? Sinonim dari ekskavasi itu artinya penggalian. Jawabannya yang C. Selanjutnya, padanan kata. Oke, kompor menghasilkan api. Maka mana yang sepadan? Yaitu kipas menghasilkan angin. Jawabannya yang C. Nomor 3. Padanan kata, jika kita berpikir, maka kita akan menjadi arif. Itu sepadan dengan jika kita belajar, maka kita akan menjadi pandai, maka jawabannya yang C. Selanjutnya, ini padanan kata yang terdiri dari 3 kata. Huruf dirangkai, maka akan menjadi kata, kata dirangkai menjadi cerita. Ini sepadan dengan jika bintang dikumpulkan atau dirangkai akan menjadi galaksi. Galaksi jika dikumpulkan maka akan menjadi alam semesta. Jawabannya yang D. Selanjutnya, masih padanan kata, burung terbang menggunakan sayap ya. Ini sepadan dengan mesin jalan jika diisi bensin. Maka jawabannya yang E. Oke, selanjutnya antonim dari diskrepansi itu adalah kecocokan ya, antonimnya. Untuk nomor 7, kulminasi itu sinonim dengan tingkatan yang tertinggi. Inferno. Nah, inferno ini artinya neraka ya. Sinonimnya neraka. Maka antonim inferno adalah surga. Selanjutnya, destruktif atau penghancuran. Maka antonimnya adalah perbaikan. Untuk soal nomor 10, masuk ke logika matematika. Jika semua warga Desa Suket adalah nelayan dan Pak Imam adalah warga Desa Suket, maka kesimpulannya Pak Imam pasti seorang nelayan. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Jadi pasti ada sebagian kertas gambar yang harganya murah. Oke. Bagi teman-teman yang belum paham dengan logika matematika, begitu juga untuk nomor 10 yang tadi, kita bisa menggunakan ini namanya premis ya. Jadi jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya itu P maka R. Contoh di sini, jika P-nya itu warga Desa Suket, jika warga Desa Suket adalah nelayan dan Pak Imam adalah kalau ini dia pakai ini ya, jika P maka Q dan Pak Imam itu adalah P, maka jawabannya adalah Q gitu ya. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu yang kedua itu kita mengenal jika P maka Q, negasi Q, maka jawabannya negasi P. Lalu yang ketiga, jika P maka Q dan Q maka R, maka jawabannya P maka R. Oke. Ini juga sama ya, jika P maka Q, lalu di sini Q maka R ya. Maka jawabannya P maka R. Oke. Lanjut, semua musim berlangsung selama 3 bulan. Sebagian musim terasa dingin. Jadi, semua musim yang terasa dingin itu pasti 3 bulan ya. Karena tadi logikanya adalah semua musim itu berlangsung selama 3 bulan. Oke, berarti yang 3 bulan ini tuh ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah, tapi yang pastinya adalah musim yang terasa dingin itu pasti 3 bulan, karena semua musim 3 bulan. Oke, untuk nomor 13.
Inventor A adalah seorang yang jenius. Nah, inventor A ini dia seorang penemu. Oke, tadi jika P maka Q. Nah, inventor itu kreatif gitu ya. Semua inventor itu kreatif. Nah, B juga dia penemu. Oke, diulang. Semua penemu, bukan semua inventor ya. Semua penemu itu dia kreatif. Nah, karena A penemu dan B penemu, kesimpulannya A dan B juga pasti kreatif. Tapi di sini yang jenius itu hanya A, tidak disebutkan bahwa B juga jenius, sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi B itu sudah pasti kreatif karena B itu adalah penemu, tetapi dia belum tentu jenius. Nomor 14. Semua bunga berwarna cerah. Penyerbukannya dibantu serangga. Sebagian bunga di taman tidak berwarna cerah. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya bunga warna cerah, penyerbukannya dibantu serangga. Nah, di sini sebagian bunga tuh tidak berwarna cerah ya. Berarti ada sebagian bunga yang tidak dibantu serangga. Oke. Nomor 15. Arsya selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal kerja rekannya yang kerja di hari Minggu. Arsy adalah rekan kerja Arsya yang diminta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Oke, jadi kalau misalnya kita punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Arsya ini dia libur di hari Senin karena dia mengganti pekerjaan rekannya di hari Minggunya. Kalau misalnya di minggu ini dia juga harus masuk, berarti Arsya itu akan libur di hari Senin minggu depan. Nomor 16. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Ahmad. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus menggambar ya, tidak bisa dengan cara dibayangkan saja. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Ahmad itu tidak kurang dari Koni. Jadi Ahmad lebih besar Koni dan tidak lebih dari Eka, tapi kurang dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Oke, berarti Beta sama dengan Ahmad. Oke, berarti dia di bawah Koni tetap ya. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Kayak Dodi ini berarti kurang dari Beta dan Koni ya, berarti Dodi di sini. Maka yang terpilih jadi ketua kelas adalah Eka. Nomor 17. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Oke, ini A di akhir ya. Maaf, bukan di akhir, menjelang akhir. Nah, surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. Oke, berarti B sebelum A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibaca berurutan di antara surat E dan B. Oke, berarti CD itu CD di antara EB, berarti E-nya di sini ya. Oke. Oke, tapi di sini surat A menjelang akhir, betul ya? Nah, siapa yang dibaca paling awal? Yaitu surat E. Oke. Selanjutnya, Lili, Delia, dan Teresa mengikuti tes les biola di tempat yang sama. Nah, Lili dia tiap 3 hari sekali, Delia les 4 hari sekali, dan Teresa les 2 hari sekali. Jika mereka pertama kali les piano pada tanggal 7 Januari, maka kapan mereka akan les piano secara bersamaan untuk yang kelima kalinya? Oke, berarti kita harus cari
kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 4, dan 12. Oke, berarti kita udah tahu ya caranya ya. Ini 3 berarti 6, 9, 12, 4 ya. 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, berarti KPK-nya 12. Berarti mereka akan les piano secara bersama-sama setiap 12 hari sekali. Oke, berarti kalau misalnya dia les di tanggal ini, berarti mereka akan les bersama di tanggal 12 gitu ya. Nah, berarti ini les yang pertama, ini les yang kedua. Oke, berarti kita harus cari les yang kelimanya kapan. Berarti 12 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena untuk yang pertamanya tidak dihitung ya, karena sudah di tanggal ini yang pertamanya. Tinggal kita cari 4 kali lagi. Berarti kan 48 ya. Oke, karena dia di Januari itu ada 31 hari ya. Oke, berarti 31 dikurangi 7 nih, karena dia mulai di awal tanggal 7. 31 kurangi 7 tuh sama dengan 24 ya. Oke, berarti ada 24 hari sisanya lagi. Berarti udah 24 hari itu udah kepake di Januari. Nah, di Februari sisa harinya tinggal berapa? 48 dikurangi 24 sama dengan 24 hari di Februari. Oke, berarti mereka akan les piano yang kelima itu di tanggal 24 Februari. Nomor 19. 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEIC. Nilai yang diperoleh Brock. Oke, Brock lebih tinggi dari Robert. Adam mendapat nilai tertinggi, berarti Adam lebih tinggi. Nilai Sergei lebih tinggi dari Brock. Jadi sini ada Sergei. Ernest mendapat nilai lebih rendah dibanding Brock, tetapi lebih tinggi daripada Robert. Oke, berarti di sini ada Ernest. Ya, jadi urutannya R, E, B, S, A. Robert, Ernest, Brock, Sergei, Adam. Jawabannya yang D. Nomor 20. 3 tim sepak takraw harus dibentuk masing-masing 3 orang ya. Ada 3 tim masing-masing 3 orang. Tim 1, tim 2, tim 3. R harus berada dalam satu tim dengan U. Oke, R dengan U ya. Misal tim 1 nih. S tidak boleh satu tim dengan T atau X. Jadi S tidak boleh dengan T dan S tidak boleh dengan X. Dan T tidak boleh dipisahkan dengan Z. Oh, berarti di sini harus ada TZ ya. V dan Y harus satu tim dengan S. Oke, V dengan S. Sedangkan W harus dipisahkan dengan R. W tidak boleh dengan R. Oke, di sini bersisa S dan W ya. Karena W tidak boleh dengan R, berarti W harus di sini. Berarti sisanya tinggal X ya. Oke, berarti timnya RUX, TZW dan VSC. Jawabannya yang C berarti ya. Selanjutnya nomor 21. Emilia, Shiva, Lita dan yang lainnya panitia perayaan HUT RI. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, berarti ada 4 meja tuh gini ya. Dia cuma ada 2 kursi yang duduknya berderet. Oke, berarti ini misal meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan ya. Meja 3 terletak paling kiri. Oh sorry, ternyata kita nggak boleh nih, nggak boleh ngasih nomor mejanya dulu ya, karena dia ada nomor tersendiri di mejanya. Oke, kita hapus dulu. Nah, katanya meja 3 paling kiri, meja 2 di antara meja 1 dan 4. Berarti 2 di sini ya. Oke, cuma 1 dan 4-nya kita belum tahu nih. Shiva ada di meja 3,
Siva ada di meja 3. Azam duduk berhadapan dengan Siva. Oke, berarti di sini Adam dan Siva. Tama tidak mau duduk di sebelah Daniel. Oke, Tama tidak mau sebelah Daniel. Emilia duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Oke, Emilia duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Daniel ada di meja 4. Oke, Daniel di meja 4 yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. Oke, berarti kanan meja 1 berarti ini 1 nih 4 ya. Posisinya Daniel di meja 4. Lalu Emilia duduk di sebelah kanan Kia. Berarti di sini E, di sini K ya. Oke, kita balik tadi ke yang ini, pernyataan kedua. Pernyataan yang di sini Emilia duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Emilia duduk di kursi kedua sebelah. Kalau ini Kia, berarti Emilianya di sini ya. Emilia duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Oke. Sudah selesai ya. Kita coba baca lagi. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan Siva itu di meja 3 berhadapan dengan Azam. Terus Tama tidak mau duduk di sebelah Daniel. Berarti kemungkinan Tama di sini ya. Emilia duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Daniel di meja keempat dan letaknya 2 meja di kanan meja 1. Oke, pertama yang benar. Kia duduk di sebelah Emilia. Ini salah. Daniel dan Kia duduk berhadapan di meja 4. Salah juga. Tama dan Kia duduk berhadapan di meja. Oke, ini betul ya. Berarti jawabannya yang C. Ini Tama dan Kia di meja 1. Oke, kita lanjut ke nomor 22. 8 kursi suatu pertunjukan disusun menjadi 2 baris. Oke, berarti ada di nomor A1 sampai A4, B1 sampai B4. Berarti A1, A2, A3 dan A4. Lalu B1, B2, B3 dan B4. Suatu ketika 6 orang penonton datang dengan aturan sebagai berikut. Evi duduk di depan Andika, kursi nomor A2 selalu kosong. Ya, A2 selalu kosong. Nih ya. Evi duduk di depan Andika. Andika. Yayan tidak duduk di sebelah Bobby. Yayan tidak di sebelah Bobby. Hanis duduk di kursi nomor A4. Oke, di sini Hanis. Clara tidak duduk di kursi nomor B4. Ini berarti bukan Clara ya. Jika Yayan duduk di kursi nomor B3, oke di sini Yayan, maka Bobby harus duduk di kursi nomor berapa? Berarti Bobby harus duduk di kursi nomor berarti tidak di B2, tidak di B4 ya. Karena E itu harus berdampingan dengan A. Berarti di sini ya, di sini A, di sini E. Nah, di sini kan selalu kosong. Berarti nggak mungkin B itu ada di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin. Ini udah nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Berarti B itu paling tepat di sini. Jawabannya adalah A3. Terakhir, dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa suka olahraga voli dan tidak suka atletik. Dino suka olahraga basket dan voli. Lalu Fardi suka semua olahraga kecuali voli. Susi suka olahraga tanpa bola, berarti sukanya atletik. Adapun Gino menyukai olahraga bola, berarti suka basket dan voli. Pertanyaannya, mereka yang menyukai olahraga voli adalah
Oke, berarti ada L, ada D, sama ada G. Lisa, Dino, Gino. Lisa, Gino, Dino. Oke, jawabannya yang A.